Hari ini kami kedatangan tamu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Dirjen KSDA ya, dari Jakarta. Dan hari pertama kami langsung berkunjung area perkebunan gaharu, di mana kita melihat proses pembudayaan gaharu di daerah Erstbakul. Di sana kita melihat proses inovasi pohon gaharu yang sudah berusia di atas 5 tahun dioles dengan inokulat tiap nanti. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 8 bulan bisa dipanen menjadi kayu gaharu yang kelas F kemudahan. Rekan-rekan dari KSDA Jakarta, mereka menyaksikan langsung proses inovasi maksud saya di setiap pohon. Kemudian kita juga memberikan sebuah gambaran, ada beberapa pohon yang sudah siap panen, dan kita perlihatkan juga bagaimana cara memanen setelah 8 bulan, berapa banyak yang bisa dipanen dalam satu pohon, mulai dari panen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari situ tegakkan pohon itu 98% dikatakan berhasil menjadi kayu gaharu. Awal mula kami tertarik menanam gaharu itu adalah bahwa gaharu itu tanaman yang sangat secara ekonomi sangat membantu masyarakat. Jadi kami tertarik menanam di gaharu ini mulai tahun 2010 sampai sekarang. Dan alhamdulillah secara ekonomi kami sangat merasakan terbantukan dengan adanya hasil yang kami dapat selama ini. Proses cara menanam itu kan bibitnya itu langsung polybag, sistem polybag. Sudah di polybag kita tanam, lubang kita tanam, prosesnya perawatannya pun tidak rumit. Bahkan gaharu ini bisa beradaptasi dengan tanaman lain, terutama tanaman keras seperti karet. Jadi tanpa perawatan pun gaharu ini bisa berkembang dengan baik. Nah, di hari kedua kita ajak mereka ke pabrik, di mana di sana mereka menyaksikan langsung bagaimana kayu yang sudah dipanen tadi itu diolah untuk diambil resipnya, hancurkan dulu dengan mesin penghancur menjadi serbuk atau powder. Nah, setelah itu baru kita rebus, di mana merebus itu kurang lebih membutuhkan waktu 6 jam. Direbus dengan dua cara, dengan metanol dan air. Kalau sudah direbus, maka hasil rebusan itulah yang akan menjadi kita olah lagi. Sistemnya disebut dengan destilasi secara alami, karena kita jemur dalam rumah kaca terpisah, airnya akan terpisah, air keluar, tersisalah resinnya. Kita olah lagi menjadi berbagai macam produk akhir, ya, bisa menjadi minyak oles untuk luka, bisa jadi parfum, bisa jadi sabun, atau bisa jadi produk-produk lainnya seperti ada dupa itu terbuat dari ampas rebusan, kemudian ada juga kerucut, ada juga dalam bentuk butiran. Nah, sehingga lengkap sudah proses dari awal sampai akhir budidaya gaharu dan bagaimana pengolahannya. Sehingga rekan-rekan dari KSDA Jakarta, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini KSDA melihat proses kita di Bengkulu sudah memulai proses budidaya, pengolahan sampai ke produk akhir. Untuk kerjasama dengan itu sangat luar biasa sekali. Bahkan selama ini kami bingung bahwa tanaman gaharu yang sudah tertanam sekian tahun ini tidak ada yang mengambil, tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya investor, hal yang membantu bagi kami masyarakat di PUT ini, terutama dari segi budidaya tanam gaharu ini. Bahkan insya Allah mungkin akan kita kembangkan kemudian hari nanti lagi. Ya, harapan kita ke depan bahwa tanaman gaharu ini bisa menjadi satu peningkatan ekonomi masyarakat untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, itu aja.